jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Anugerah Malang. Tidak terasa kita memasuki ibadah yang pertama di bulan Mei. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat sentosa dan terutama ada di dalam damai dan perlindungan Tuhan. Mari saat ini kita mau memfokuskan pikiran dan hati kita untuk Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya undang kita bangkit berdiri untuk memulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini pemeliharaan Tuhan dan penjagaan daripada Tuhan masih ada untuk setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap memelihara kami, bahwa Engkau tetap setia Tuhan. Engkau Allah yang hidup tetap memelihara kehidupan kami hari demi hari. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun masa depan kami masih kelam, kami punya masa depan di dalam Engkau Tuhan. Kami punya harapan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap hati kami, menjamah dan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hidupku
kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Hanya Hanya di dalam hadirat-Mu Yesus. hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Mari katakan, padamu kami berserah. Padamu Yes. berserah. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi katakan, padamu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapan. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu percaya padamu percaya padamu Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa Dia Allah, sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Hanya Kau milikku di surga. tiada yang ku Yang ku ingin di bumi hanya Kau. tak kami andalkan kekuatan kami. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Yang ku ingin di bumi Yes, Lord. aku andalkan kekuatanmu.
nama Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu. Sungguh besar kasih setiamu Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. His guiding hand shall be my stay. His strength
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada minggu ini, minggu yang pertama dari bulan Mei. Saudara, di sepanjang bulan Mei ini nanti puncaknya pada hari Pentakosta, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dan karya-karyanya. Nah saudara, mari kita akan mengawalinya di minggu yang pertama ini dengan judul Roh Kudus Penolongmu. Sekali lagi, Roh Kudus Penolongmu. Nah mari saya mengajak kita semua akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 14 ayat 16 mulai sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki Injil Yohanes, maka kita akan segera menemukan dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12 itu Tuhan Yesus melayani publik secara umum ya kepada banyak orang, Saudara. Nah, mulai pasal yang ke-13 sampai dengan ayat yang pasal yang ke-17, maka Tuhan Yesus rupanya fokus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya di balik semuanya itu ada maksud yang memang disengaja oleh Tuhan Yesus. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mau mempersiapkan mereka sehingga mereka akan siap ketika Tuhan meninggalkan mereka. Nah di pasal 14 saudara, ayat yang pertama didahului dengan perkataan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, ini maksud Tuhan Yesus secara umum bahwa mereka tidak boleh gelisah. Lalu caranya bagaimana? Nah ini saudara yang Tuhan Yesus mau jabarkan di ayat-ayat yang selanjutnya. Khususnya yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu mengenai penolong yang lain atau parakletos. Saudara, ini bagian yang pertama. Ya, sebenarnya secara berurutan mulai pasal 14 itu ada dua bagian Tuhan Yesus berbicara mengenai Roh Kudus. Nanti di pasal 15 ada lagi dan kemudian ditutup pasal 16. Saudara, tepatnya ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah saudara, untuk singkatnya saya mau membagi firman Tuhan yang saya sampaikan ke dalam dua bagian. Ya, dan itu akan menjawab pertanyaan, apa sih yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Saudara, saya baca sekali lagi ayat yang ke-17 yang tadi kita sudah simak pembacaannya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak
dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan akan diam di dalam kamu. Nah, mari sama-sama kita pelajari dua kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus pertama-tama dikatakan ia akan menyertai. Ya, bahasa Inggris will be with you, ya. Jadi akan menyertai kamu, saudara. Mari kita akan sama-sama belajar, saudara. Mari kita lihat kembali, ya, kata penolong, ya, yang dipakai di sini, yaitu kata parakletos. Ya. Kata parakletos itu gabungan dari dua kata sebenarnya, yaitu para dan kaleo. Ya, para itu artinya di samping, kaleo artinya dipanggil. Jadi dipanggil ke samping untuk maksud menyertai. Nah, di dalam penyertaan itu ada beberapa peran daripada Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kita ada menemukan bahwa ada versi yang menerjemahkan kata tersebut dengan counselor, penasihat, atau juga helper, sama seperti dalam terjemahan LAI. Ya, Roh Kudus dipandang mendampingi kita, untuk menolong kita. Lalu masih ada yang menerjemahkan dengan kata comforter, ya, penghibur. Dan ini juga pekerjaan dari Roh Kudus yang menyertai kita. Masih ada pula yang menerjemahkan dengan advokat atau pembela. Dia ada di samping kita untuk membela kita. Nah, saudara, secara umum, ya, settingnya itu adalah pengadilan. Nah, itu sebabnya tidak salah kalau juga diterjemahkan dengan advokat. Advokat maksud saya. Tetapi saudara, tidak salah pula kalau ini kita pahami lebih luas lagi, yaitu bahwasanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu untuk mendampingi kita supaya kita diberi kekuatan, diberikan dorongan, dan bahkan beban-beban yang seharusnya kita pikul itu dipikul pula oleh Roh Kudus. Nah, saudara, menarik sekali, ada satu versi terjemahan, ya, yang bahkan secara kontemporer, ya, menggunakan istilah ini, another friend for you. Ya, Roh Kudus dianggap sebagai sahabat yang lain. Ya, tadinya itu diperankan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian setelah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, maka itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi itu pengertian dari kata penolong, saudara. Nah, sekarang mari kita perhatikan, sebab ini juga sama pentingnya. Ya, Alkitab tadi katakan bukan hanya penolong, tetapi penolong yang lain, saudara. Nah, mari kita coba untuk mengerti, ya, bahwasanya di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang biasanya dipakai, yang kemudian kita terjemahkan dengan yang lain. Ya, satu adalah alos, dua adalah heteros. Ya, dari mana kita mendapat kata heterogen misalnya, saudara. Nah, mari saya berikan ilustrasi, ya, supaya saudara memahami, ya, bedanya alos dengan heteros. Alos itu contohnya begini, saudara, ya, kalau seandainya saya sedang makan ayam, ya, ayam goreng, katakanlah Kentucky Fried Chicken,
Ya, lalu ada seseorang yang datang kepada saya, lalu kemudian dia katakan, aduh aku kok juga kepengen ya. Ya, nah kemudian saya katakan kepada dia, oke, kalau begitu saya orderkan kamu persis seperti yang saya makan ini. Ya, dari Kentucky Fried Chicken. Ya, nah ketika saya order dan pesanan itu datang, karena itu datang dari tempat yang sama, ya, yang mengerjakan juga sama, kualitasnya juga sama, nah maka itu disebut alos. Lain tapi kualitasnya persis sama, sejajar, tidak lebih, tidak kurang. Nah, kalau heteros, ya misalnya seorang tadi kepingin makan Kentucky sama seperti yang saya makan, lalu saya pesankan ayam lodoh misalnya. Nah itu heteros, ya sama-sama ayam tapi cara masaknya jelas berbeda. Nah saudaraku, kalau demikian message daripada Tuhan Yesus di sini sangat jelas sekali. Pada saat dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, dan aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Maka Tuhan Yesus mau menjamin para muridnya bahwa sesungguhnya penolong yang lain itu sungguh-sungguh sejajar kualitasnya dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara, bahkan kalau saudara lanjutkan pembacaan saudara di Injil yang sama, pasal 16 ayat yang ke-7, di sana kita membaca perkataan ini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara perhatikan kata lebih berguna, lebih bermanfaat. Dalam bahasa Inggris lebih baik, it is better, lebih baik. Kenapa lebih baik? Bukan berarti bahwasanya Roh Kudus itu lebih tinggi, lebih berkualitas dibanding dengan Tuhan Yesus. Tidak demikian saudara. Tetapi ini pengertiannya, yaitu bahwa saat Yesus hadir di muka bumi ini, kehadirannya sangat terbatas sekali. Kalau dia ada di satu tempat, dia tidak mungkin ada di tempat yang lain. Tetapi ketika Roh Kudus nanti diutus oleh Bapa atas permintaan daripada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan sanggup menyertai semua orang percaya. Sebabnya saudara, janji ini sungguh sangat besar. Yesus akan kembali kepada Bapa. Dan dia akan juga datang kembali ke dunia ini untuk menjemput para kudusnya. Tetapi di antara waktu kepergian dan kedatangannya kembali saudara, maka murid-murid Kristus, kita orang-orang percaya, kita butuh Roh Kudus yang akan menyertai kita 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kristus memang sudah tidak lagi terlihat di depan mata kita. Tetapi kehadirannya itu dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui penyertaannya bagi kita semua. Nah saudara, betapa sering kita orang-orang percaya seringkali ya, khususnya pada saat-saat seperti ini, ketika kesulitan, ketika tragedi, ketika masalah besar menimpa kita, kita seringkali berpikir bahwa Allah tidak lagi dekat dengan kita, bahwa Allah
sudah meninggalkan kita. Tetapi percayalah saudara, bahwa sesungguhnya justru pada saat-saat yang seperti inilah, maka penyertaan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Saya suka sekali perkataan dari Max Lucado. Saudara, beliau mengatakan demikian. Kita orang Kristen selalu ada dalam hadirat-Nya. Tidak ada saat di mana Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Hadirat-Nya tidak pernah berkurang. Kesadaran kita akan kehadirannya itu yang mungkin naik turun, saudara. Tetapi kenyataan hadiratnya tidak pernah berubah. Betapa sering saudara kita mengukur hadirat Tuhan itu berdasarkan mood atau perasaan kita. Contoh saja dalam sebuah ibadah, kalau mood kita lagi baik, lalu kemudian kita merasa bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir menyertai kita. Saudara, saya mau katakan ini, bahwa sesungguhnya entah saudara happy atau tidak, maka hadirat Allah itu nyata di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita, bahkan firman Tuhan katakan sampai selama-lamanya. Dan perhatikan saudaraku, jangan lupa bahwa kata parakletos itu menunjukkan Roh Kudus itu sungguh-sungguh kualitasnya sama sejajar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai contoh, kalau saya punya sesuatu, lalu ada orang yang minta barter, ganti, maka pikiran saya apa? Wah, jangan-jangan saya rugi kalau diganti dengan yang itu, yang dia punya. Nah, saudara, kehadiran Yesus secara fisikal diganti dengan kedatangan Roh Kudus. Rugi apa Anda? Saya mau katakan, saudara dan saya tidak akan pernah rugi. Sebab Roh Kudus, ya, kalau Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Roh Kudus juga sama, saudara. Dia punya kualitas yang sama. Kalau Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya, demikian pula Roh Kudus juga sanggup menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Berita yang luar biasa. Itu yang pertama, bahwasanya Dia akan menyertai kamu. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara, bahwa firman Tuhan juga katakan Dia akan diam di dalam kamu. Kalau yang pertama with you, kalau yang kedua in you. Dan ini seperti seorang yang tinggal di dalam sebuah rumah. Dan saya kira belakangan ini, saudara, istilah ini begitu sering diucapkan, ya. Stay at home, ya, lebih baik di rumah saja. Nah, seperti itulah kira-kira Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, sama seperti seseorang yang mendiami sebuah rumah. Lalu kalau demikian, apa pengertiannya di sini? Ini berbicara mengenai intimasi, kedekatan. Roh Kudus bukan hanya ada di samping kita, tetapi juga Dia ada di dalam kita. Saudara, bandingkan dengan perjanjian lama, sangat jauh berbeda. Ya, bahkan ketika ayat-ayat perjanjian lama menunjukkan bahwasalnya Allah itu dekat, tetapi saat yang sama Allah itu juga jauh. Ya, seperti misalnya saja di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-23 dikatakan, bukankah aku Allah yang dekat, tetapi juga Allah yang jauh. Saudara, itu sebabnya ketika Allah itu menyatakan dirinya kepada umatnya,
dia selalu menggunakan selubung, entah api, entah awan, entah kemuliaan. Dan begitu kehadiran Allah itu nyata, katakanlah misalnya di bait Allah, saudara, maka tidak seorang pun diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Tetapi coba buka di dalam perjanjian baru, Kristus disebut sebagai Immanuel, Allah yang dekat dengan kita. Lalu Roh Kudus yang menggantikan kehadiran Kristus, dia disebut sebagai Parakletos yang akan diam di dalam kamu. Saya bisa mengerti, saudara, perasaan daripada Tuhan Yesus, ya. Tadi saya sudah mengatakan setelah dia melayani publik, lalu di akhir dari kehidupannya dia betul-betul fokus kepada para murid. Dan dia bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus kemudian harus mati, lalu kemudian meninggalkan mereka. Mereka tidak lagi melihat Tuhan Yesus secara fisik. Pasti mereka akan berpikir, kalau demikian kami sudah kehilangan Tuhan Yesus. Dan dengan begitu kami juga kehilangan hubungan dengan Dia. Kenyataannya, saudara, tidak demikian. Roh Kudus yang sejajar, yang setara dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan melanjutkan kehadiran Kristus bagi para murid. Dan tadi, saudara, jelas di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dunia tidak melihat dan mengenal Dia, tetapi orang percaya akan disertai, bahkan Roh Kudus akan diam di dalamnya. Sekali lagi, saudara, ini bukan sebuah manipulasi, ini bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi sungguh-sungguh Kristus melalui Roh-Nya yang kudus diam di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Dan ingat, saudara, ayat yang ke-17 tadi mengatakan, dialah roh kebenaran itu. Dia yang ada di dalam kehidupan kita, dia akan terus menuntun kita kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus, kebenaran di dalam firman Tuhan. Berapa waktu yang lalu ada sebuah kasus yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ya, saya kira mungkin di antara kita ada yang kenal dengan dia menjuluki dirinya sebagai nabi, ya, Prophet TB Joshua. Ya, saya kira itu nama yang sudah sangat dikenal, seorang pendeta dari Nigeria yang sering kali menyampaikan nubuat-nubuat. Nah, beberapa waktu lalu, saudara, dia menyampaikan sebuah nubuat bahwasanya wabah COVID-19 akan berhenti pada tanggal 27 Maret, saudara. 27 Maret. Dan sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 3 Mei. Dan virus masih belum berhenti juga. Kalau demikian, saudara, saya mau katakan dia adalah seorang nabi, tapi sayang nabi yang palsu. Karena menurut perjanjian lama, satu saja ukurannya. Kalau seorang nabi menyampaikan sebuah nubuatnya tidak terjadi, dialah nabi palsu. Tapi dia berkelit, saudara. Dan cara dia berkelit ini yang saya kira sungguh, bahkan saya mengatakan dia sudah menghujat Allah sendiri. Dia mengatakan Roh Kudus yang salah memberikan informasi kepada dia. Ini model apa, saudara? Kan
Dan saya percaya di saat-saat yang seperti ini akan muncul nabi-nabi yang palsu. Yang akan mengucapkan nubuat tetapi yang tidak terlaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita kembali kepada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Kalau memang Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau Roh Kudus itu diam di dalam diri kita? Saudaraku, sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jelas sekali jawabannya. Kalau kita sudah menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, maka sudah dapat dipastikan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Sebab tidak ada orang Kristen tanpa karya Roh Kudus, tanpa Roh Kudus berdiam di dalamnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ketika Roh itu tinggal di dalam diri kita, ini yang merupakan sebuah kepastian bahwa Roh itu kemudian akan menghasilkan buah pertobatan itu, saudara. Buah pertobatan itu. Dan di dalam Galatia Rasul Paulus menyebutnya sebagai buah roh. Jadi saudara, kalau kita sudah lahir baru, pasti Roh Kudus tinggal di dalam dia. Lalu kedua, kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka sudah dipastikan hidup kita pasti berbuah. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh itu, saudara. Saya ingat ada seorang pengkhotbah yang luar biasa namanya J. Campbell Morgan. Ya, beliau suatu saat dia bercerita, dia pergi ke Italia, lalu kemudian dia mengunjungi sebuah makam yang sangat kuno sekali, ya saudara, dan menjadi sebuah kebiasaan, ya budaya pada waktu itu. Ketika orang meninggal, kemudian mereka menggunakan batu nisan itu dari marmer, ya potongan marmer, lempengan marmer yang begitu megah, yang begitu berat, saudara, untuk kemudian diukir nama dari orang yang meninggal di tempat itu. Saudara, suatu saat pada saat dia sedang berjalan berkeliling, lalu dia menemukan ada sebuah lempengan marmer yang begitu kuat dan begitu tebal sekali. Itu dipecah oleh sebuah pohon, namanya pohon ek, ya pohon ek. Dan dia berdiri bertengger dan memecah, membelah batu marmer itu. Lalu karena dia tertarik dengan pemandangan itu, dia bertanya kepada penjaga kubur yang ada, apa yang terjadi di sini? Lalu penjaga kubur itu bercerita, awalnya ada biji ek yang mulai jatuh di atas lempengan marmer itu. Dan kemudian debu, kemudian ada hujan, kena matahari dan seterusnya. Lalu biji itu mulai mengeluarkan akarnya. Lambat laun makin kuat, lambat laun makin dalam. Lalu juga selain itu pohon ek itu mulai bertumbuh ke atas. Dan makin hari semakin besar saja, saudara. Sampai suatu saat bunyi keras yang muncul suatu saat, dan ternyata saudara, lempengan marmer itu pecah. Apa yang membuat lempengan marmer itu pecah? Diawali dari sebuah biji pohon ek yang tadinya kelihatan tidak berdaya, tetapi akhirnya itulah yang membelah lempengan
batu marmer yang sedemikian kokohnya. Lalu J. Campbell Morgan kemudian mengatakan, demikian pula lah ketika kehidupan kita ada Roh Kudus, maka mustahil kita tidak berubah. Dia akan mengerjakan perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, puji Tuhan, ini adalah janji dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Nah, saya sadar saudara, yang namanya janji sekarang ini tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang punya kekuatan. Ya, katanya yang merusak kekuatan janji itu adalah iklan dan politisi. Ya, saudara, seringkali saudara mau beli sesuatu, ya barang apa, iklannya luar biasa saudara, kenyataannya kemudian ternyata barang itu tidak seperti yang diiklankan. Atau para politisi yang suka ngobrol janji, tapi sesungguhnya setelah dia berkuasa, kenyataannya saudara tidak demikian yang dia kerjakan. Saudara, tetapi saya mau mengatakan bahwa janji ini adalah janji dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kalau dia berjanji, maka dia akan pegang teguh janjinya dan dia akan laksanakan persis seperti yang dia janjikan. Itu sebabnya saat ini saudara, di saat-saat yang sulit seperti ini, maka satu hal yang kita bisa pegang teguh dalam kehidupan kita, yaitu bahwasanya Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, dialah pertolongan dari Allah setiap hari yang available buat saudara dan saya. Dia selalu menyertai, bahkan dia diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya inilah yang akan membuat kita menjadi tenang, saudara. Saya percaya saat-saat yang seperti ini begitu banyak orang menjadi stres, gelisah, bahkan tidak sedikit yang mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tapi kita seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita pegang teguh perkataannya bahwa penolong yang lain, yang tidak lain adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Dialah yang akan menyertai kita dan dialah yang akan tinggal dalam hidup kita. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kutipan dari Thomas Keating. Dia mengatakan begini, kita ini jarang sekali berpikir soal udara. Tetapi kenyataannya udara itu selalu ada di dalam kita, ya, di dalam rongga dada paru-paru kita, juga selalu ada di sekeliling kita ini, di segala waktu, tidak pernah berhenti. Seperti itulah hadirat Allah ada di dalam kita. Dia juga ada di sekeliling kita. Dan dia selalu melingkupi kita. Dan itulah penolong yang lain yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dialah saudara yang akan memampukan kita semua melalui saat-saat yang sulit seperti ini. Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan. Puji Tuhan. Saudara, saya kira ini adalah
kabar baik yang luar biasa. Dan mari sama-sama saudara ingat, Roh Kudus adalah pribadi. Saudara bisa bercakap-cakap dengan dia kapan saja. Saudara bisa minta nasihat kepadanya kapan saja. Saudara bisa minta tuntunan kepadanya kapan saja. Bahkan saudara bisa memohon kepadanya untuk membela saudara pada saat saudara ada di posisi yang terjepit. Saudara, dialah penolong yang lain bagi kita semua. Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwasanya sebelum Engkau kembali kepada Bapa, Engkau memberikan janji yang begitu besar bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dan janji itu adalah janji mengenai kedatangan Roh-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, kalau selama ini barangkali kami kurang sadar, kurang mengerti akan hal itu, mari sekarang mulai saat ini, khususnya saat-saat sulit seperti ini, tolong kami supaya setiap waktu, setiap saat kami terus disadarkan ada Roh Kudus yang senantiasa mendampingi dan bahkan yang hidup di dalam kami. Dan dialah pengharapan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkat-Mu atas kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari saya minta kita semuanya bangkit berdiri dimanapun saudara-saudara berada sebagai penghormatan kepada tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan berdoa membukanya di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Sampai hari ini Tuhan masih setia dalam kami. Bahkan melalui pelayanan perjamuan kudus, Tuhan percayakan kepada kami untuk memelihara iman kami. Dan juga kami percaya dengan iman kami, melalui pelayanan ini kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk tetap kami bertahan di dalam iman kami. Kiranya Engkau mentahbiskan Tuhan pelayanan ini, mentahbiskan sakramen perjamuan kudus ini. Dan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, dalam Alkitab berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya minta kita semuanya mendekati Tuhan di dalam koreksi akan diri sendiri. Mari angkat roti yang ada di dalam tangan kananmu tinggi-tinggi. Menyatakan bahwa
tubuhnya yang terpecah bagi kita, layak dihormati, layak dihargai. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan, bukankah roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah nama. Terpujilah nama. Mari angkat anggur yang melambangkan cawan Tuhan tinggi-tinggi di sebelah tangan kanan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah itu makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya." Haleluya Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari menaikkan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kepercayaan yang Dia berikan kepada kita terlalu besar untuk dihargai. Terima kasih Tuhan buat perjamuan. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah yang masih tinggal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pelayanan ini. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur karena ibadah hari ini terselenggara dengan baik karena kemurahan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menerima dua berkat. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan dan diagungkan. Karena daripada mula semuanya berasal hal yang baik. Bahkan yang buruk dipandang oleh manusia, Engkau juga berkata bahwa semuanya yang baik. Karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang buruk, yang diperbuat, yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kami, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kesetiaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terus menerus Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam situasi yang tidak baik pun, kami tetap memegang iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat bagi Engkau Allah, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang kasih dalam Kristus. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat.